Bismillahi walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload, dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak netizen, mungkin juga rekan-rekan umat muslim mengatakan bahwa sang apologetik ini membenci Islam, membenci muslim, seperti itu. Karena apa? Karena apologetik ini selalu membongkar dan membuka fakta dengan data-data valid, dan bisa jadi kalau tidak siap itu dianggap melukai, bahkan menista. Sebenarnya pada faktanya, kalau kita mau jujur, dengan kehebohan para mualaf dan juga ustadz-ustadz yang membahas Alkitab, maka kita juga sebenarnya punya hak untuk melakukan yang sama, dalam arti secara literatur dan juga data-data yang harus tunjukkan mengenai keyakinan dalam ilmu perdebatan, atau kita sedang berdebat, berdiskusi soal agama. Ketika teman-teman muslim, para polemikus muslim membahas Alkitab dengan sesuka hati mereka, maka seharusnya teman-teman juga tidak anti jikalau Al-Quran, Nabi Muhammad, dan seluruh yang berkaitan dengan Islam dapat kami bahas, dapat apologetik bahas. Tetapi dengan data yang mungkin kaget, dan juga kalian teman-teman tidak pernah membacanya, dan ketika dibuka itu, maka kalian bilang bahwa sang apologetik ini membenci Islam. Sebenarnya bukan begitu. Nah, supaya teman-teman mendapatkan informasi yang lengkap dan dicerdaskan, dan terbuka pikirannya, wawasannya mengenai hal yang dia sampaikan. Ini dia videonya. Bapaknya bernama Amran. Di dalam Alkitab, Maria itu saudaranya Elizabeth, punya bapak bernama Elia dan Hana. Apa yang meneruskan, Bang? Jadi gini, Bang, saya lanjutkan ya. Nah, Enggak, itu beda, Bang. Itu aja beda, Bang. Kisahnya semua berbeda, sobat. Kisahnya semua berbeda. Bagaimana mau meneruskan, Bang? Gini loh, Bang. Yang namanya meneruskan. Bang Arjuna, biarin aja dulu Ya, nanti habis selesai kita jawab. Saya mohon dari kaki host, saya izin bicara host. Dari tadi saya dipotong. Oke. Jadi gini, Bang. Saya lanjutkan sedikit. Walaupun nanti ada perbedaan lain, saya coba masuk ke persamaannya gitu. Yang diteruskan oleh Al-Quran itu apa? Nah, di Al-Quran juga secara spesifik menyebutkan bahwa malaikat Jibril atau Gabriel dalam bahasa Inggrisnya itu mendatangi Maria. Kemudian menyampaikan hal yang sama, bahwa Maria ini akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang nantinya dia itu sebagai utusan Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Itu dalam Al-Quran juga sama. Nah, makanya saya tadi menyampaikan, kalau kita merujuk langsung kepada Al-Quran, bukan kepada tafsir atau kepada tulisan manusia atau ucapan manusia, maka akan menemukan banyak kesamaan, begitu, Bang, yang diteruskan oleh Al-Quran. Oke, saya stop dulu sampai di sini. Saya komentari dulu ya. Boleh, Nggak boleh, sama. host. Oke, nggak sama. Silakan, Di host. dalam kitab, ya, di dalam Matius dan di dalam Lukas, ketika Gabriel datang kepada Maryam, dikatakan anak yang akan kau. Oh, assalamualaikum. Dia salam dulu, Bang. Salam dulu kan? Dia menyampaikan salam dulu. Iya, Bacain aja deh, assalamualaikum. aku bacain Salam aja damai deh. sejahtera. Nah, Silakan, betul, sama di Al-Quran juga ada Gabriel assalamualaikum. jadi orang Arab nih. Maryam ibu Yesus itu orang mana sih menurut kamu kok assalamualaikum? Enggak, maksud saya kan Al-Quran pakai bahasa Arab, ya tentu diceritakan menggunakan bahasa Arab, Bu. Tapi Aku nggak cerita artinya kan Quran, sama. gue nggak cerita Quran, gue cerita Alkitab. Oh, kalau tanyanya Alkitab ya jelas bahwa Maria itu orang Israel, keturunan Israel Kan kan, aku bacain ini bukan menggunakan bahasa bukan Ibrani. Quran, yang gue bacain Alkitab. Aduh, Iya, Masya siap. Allah. Enggak, maksud saya paralelisasinya dengan Al-Quran kan menggunakan bahasa Arab kan di Al-Quran. Di dalam Injil yang Ibu kutip ini kan dia menyampaikan salam juga kan kepada Maria kan. Aku Menggunakan bacain bahasa aja ya, Ibrani. nggak sama dengan Quranmu, bentar. Oh iya, siap. Oke, aku bacain dari Lukas 1 ayat 26 mulai ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Sudah beda, tempatku nggak ada Yusuf. Maria itu berzina, nggak punya suami. Ketika malaikat itu masuk, Gabriel masuk ke dalam rumah Maria. Dia berkata, "Salam, hai engkau yang Jangan dipotong-potong, Salam, hai sobat. engkau yang dikaruniai Tuhan Saya menyertai kaget aja. engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah salah itu? Lalu kata malaikat, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Di tempatku namanya Isa Al-Masih putra Maryam. Al-Masih itu padahal bukan nama. Jadi kalau dikatakan namanya Isa Al-Masih itu Gelar. keliru. Karena Al-Masih itu Gelar. merupakan gelar. Jadi itu sudah salah Betul, ya di gelar. dalam Quranmu. Di dalam Al-Quran juga gelar Al-Masih. Kata
Enggak, di dalam Quranmu Gabriel mengatakan kamu akan melahirkan anak namanya Isa Al-Masih. Itu keliru, namanya bukan Isa Al-Masih, namanya Yeshua bin Yusuf. Tapi gelarnya adalah Mesias ya. Kemudian dikatakan begini, malaikat nih Gabriel berkata begini, Yesua akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya kerajaan. Di mana di dalam Quranmu pertama suami Maria yang bernama Yusuf, dan yang kedua malaikat itu berkata engkau akan mengandung dan dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Iya. Apakah di dalam Quranmu Isa Al-Masih disebut kudus, anak Allah yang maha tinggi? Kalau istilah kudus dan anak yang maha tinggi kan nggak ada, Bu, karena itu bahasa Indonesia kan. Nah, makanya beda. Di dalam Itu Alkitab dalam kami Al-Quran Yesus Kristus adalah anak Allah yang maha tinggi. Ya, kalau di Al-Quran ditegaskan bahwa dia itu anak Maryam. Selalu ketika berbicara mengenai Isa di dalam Quranmu, kalau benar Quranmu itu dari Gabriel kepada Muhammad, Gabriel yang sama, maka Gabrielmu itu menyangkal bahwa Yesus itu anak Allah. Betul nggak teman-teman? Iya, betul, saya setuju. Bahkan Gabriel heran, bagaimana mungkin dia bisa punya anak, orang dia nggak punya istri? Anak Allah yang dimaksud ini anak dia itu keturunan Allah atau dia itu orang-orang yang Kak, dekat kepada Allah? bentar dulu sobat. Bukan Gabriel kalau di Qurannya orang ini, Jibril. Jadi Jibril, Jibril itu justru meniupkan siapa yang meniup ke farjahamanya Maryam itu? Apa? Yuk kemana? Iya Kak Sophie, yang meniup siapa Kak? Nggak tahu, bisa Jibril, bisa si kami yang meniupkan sebagian roh kami ke vagina Maryam. Itu siapa tuh yang meniup vagina Maryam? Surah At-Tarim, surah 6 ayat 12. Oh, itu Al-Quran kan? Udah beda sobat. Pertama begini ya, yang pertama begini nih sobat bedanya. Pertama, dalam Quranmu gak ada Yusuf. Maryam dituduh berzina karena nggak punya suami. Di Alkitab kami nggak pernah, karena Maryam itu sudah bersuami tapi tidak bersetubuh sampai Yesus lahir. Betul. Jadi gini, Bu. Yang kedua, di dalam Alkitab kami Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Quranmu menyangkal Yesus anak Allah. Dia anak Maryam, betul. Jadi gini, Bu, Bukan, Yesus itu anak Allah, kok anak Maryam. Di dalam Quran kami Yesus nggak pernah disebut anak Maryam. Bukan, di dalam, coba kamu cari di dalam Quran kami Yesus pernah nggak disebut Yesus bin Maryam. Namanya tuh Yesus bin Yusuf, bapaknya tuh Yusuf, Yesua bin Yusuf. Iya, Bu. Udah beda kan? Nah, yang ketiga yang Dia bukan anak ditanyakan, Allah dong, dia anak Yusuf. aduh, Masya Allah. Tapi Masya Allah, Allah Akbar. Saya lanjut dikit, Bu. Sedikit aja. Di dalam kemanusiaannya dia secara legal waktu itu Yusuf sudah bertunangan dengan Maria, tapi Maria masih perawan sampai melahirkan Yesua. Setuju. Lo kok setuju? Ya beda. Kok setuju? Gimana setuju? Orang beda sama Quran lu. Quranmu emang ada Yusuf? Enggak. Aku tanya, di Quranmu ada Yusuf nggak? Nggak ada. Makanya saya mau jawab. Kenapa nggak ada Yusuf? Nggak ada Yusuf kok sama. Nah, sekarang yang ketiga tadi apa? Gue jadi lupa lagi nih gara-gara lu. Yesus itu anak Allah yang maha tinggi, sementara Isa itu ya kalian bilang cuma anak Maryam gitu loh. Jadi berbeda. Karena memang dia anak Maryam. Kemudian ya caranya dari Yesus itu rahimnya ada Maryam. di Bunda Maryam ya itu Melahirkan. ya Yesus itu ya Allah yang maha tinggi itu ya inkarnasi ke dalam rahimnya Bunda Maryam. Kalau sini kan si Jibril atau kami yang Kamu meniupkan. ditiup. Nggak ada sih. Jadi nggak ada Gabriel ditiup-tiup pas meniup. vaginanya Maryam. Udah beda. Ngerti nggak lu? Itu aja udah beda banget itu. Jadi nggak ada kalian meneruskan. Justru kisahnya berbeda. Kisahnya jadi berbeda. Kan lu apa namanya? Lu ubah. Terus kemudian di dalam Quranmu juga lahirnya di bawah pohon kurma. Aku tanya pohon kurmanya di mana? Di kota Madinah. Nah, Yesus tuh lahir di Migdal Eder di Bethlehem Efrata. Nggak ada di Al-Quran, nggak ada. Yesus lahir di Madinah, nggak ada. Yesus lahir di Madinah, tidak ada di Al-Quran. Yang jelas kalian di dalam tafsir mengatakan pohon kurma di Madinah. Saya lanjutin dulu, Bu, dikit. Saya nggak bicara tafsir. Jadi gini, Bu. Sekarang Ada Sultan, alasan. gimana kamu meneruskan menyamakannya orang kagak sama? Apa yang lu terusin? Bukan soal itu, bukan soal yang Yesus, bukan. Kalau kamu kan klaim meneruskan tadi itu gimana sih? Sebentar. Ini terlepas dari klaim meneruskan tadi, Bang. Saya mau menjawab Abang tadi atau siapa tadi, Bumi Kana, bahwa mengapa nggak ada nama Yusuf di Al-Quran? Ada Yusuf tapi Nabi Yusuf, kan gitu, anaknya Yakub kan, anaknya Israel. Nah, ini Bu, rahasianya Al-Quran untuk teman-teman Kristen ketahui bahwa di Al-Quran kalau menyebut nama itu merujuk kepada orang-orang soleh. Sementara orang-orang yang kan Al-Quran juga berisi mengenai sejarah orang-orang dulu-dulu. Nah, ketika sejarah itu menyangkut dengan orang-orang yang berbuat kejahatan kayak Fir'aun, nah itu nggak disebut namanya, Bu, tapi disebut gelarnya. Fir'aun, ada Haman, tadi disinggung soal Haman ya, walaupun nanti ada perbedaan pendapat. Termasuk Pun di sana suami aman.
Haman itu orang jahat kok. Dia Iya disebut. enggak. Saya nggak menyinggung itu. Tadi kan ada perbedaan pendapat tadi kan. Enggak, jangan ke situ dulu. Ya, di dalam Ya, Alkitab betul, kami tidak betul. pernah Maryam ini punya saudara laki-laki namanya Harun, saudara laki-laki namanya Musa, kemudian ayahnya namanya Imron, nggak pernah. Waduh, saya nggak paham soal itu, Bu. Tapi yang saya paham Iya. ini Maryam. Yang ada Maryam saudara Harun, ayahnya Imran itu ada di zaman Nabi Musa, karena memang Imran atau Amran itu anaknya itu memang ada Maryam, Harun dan Musa. Itu aja sudah berbeda. Makanya Nabi Samuel lahir di abad berapa sebenarnya itu? Ya, Isa yang anaknya Maryam itu kan, Maryam perawan itu kan lahir di abad pertama ya. Kok abad Tahun pertama? Masehi. Kenapa? Ikut berarti Iya, kenapa Berarti sih? Maryam Iya. hamilnya 1.500 tahun. Gimana? Berarti Maryam hamil selama 1.500 tahun. Maryam dalam Quranmu itu, sebentar sobat, Maryam dalam Ya. Quranmu itu anaknya Imron, binti Imron, betul? Betul. Ya, cuman Maryam binti Imran itu beda lagi dengan Maryam ibunya Nabi Isa. Itu beda Oh, nggak orang. ada, saya bayar kamu 1 miliar kalau ada 2 Maryam di dalam Quranmu. Loh, terus Saya bayar kamu 1 miliar kalau ada 2 Imron, ada 2 Maryam dalam Quranmu, kamu bisa buktikan. gimana? Maksudnya gimana? Serius, sih? aku serius. Saya sudah Oke. bikin 3 video. Judulnya Oke. Maryam yang tertukar. Gak ada yang bisa jawab data-data saya. Lengkap Bang. semuanya Oke. dari Quran, hadis lengkap. Oke, Bu. Yang kita bicarakan ini kan kesamaan antara Yesus dengan Nabi Isa. Kesamaan ya. tidak ada, udah bilang Beda. kesamaannya tidak ada tuh. Gimana kesamaannya? Nah, Isa kesamaannya Al-Masihmu itu dengar. keponakan Musa dan Harun, cucunya si Imron. Gimana sih lu? Enggak, Bu. Ibu nggak boleh artikan Al-Quran sesuka hawa nafsunya Ibu. Loh, Ustaz, kamu kamu juga aja angkat sesuka kain nama berkata, menyamakan gimana? kami menghormati Yesus, kami punya satu kitab namanya Al-Imron, kami punya satu kitab tuh, opanya Jesus, Imron. Betul? Bukan Ali Imron, Bu. Ali Imron. Menyamakan Isa dengan Ali Imron itu Yesus. keluarganya Imron. Kalau Bang, kamu satu-satu. sesuka hatinya menyamakan Isa dengan Yesus, itu salah besar. Kamu sesuka hatimu gimana sih? Enggak, Bang. Makanya Jadi, kita katakan itu berbeda, Bang. Yesus ya mungkin banyak perbedaan. punya Pasti banyak perbedaan. Dengar dulu. Tapi Maria persamaannya di dalam- adalah sama-sama anak Dengar dulu, Maria. makanya lu itu Jadi jangan oke, kasih biar menyamakan. nggak lama-lama ya. Nah, terbukti si sobat ini ya hanya asumsi ya, klaim-klaim semata ya, berusaha saya bersyukur menyamakan, berusaha ini untuk meluruskan, ternyata semua jong ya. Jadi nggak ada yang bisa dia jawab satupun dan semua nggak ada persamaannya. Justru bertolak belakang. Kisah-kisahnya semua berbeda ya. Oke sobat, terima kasih ya. Biar ganti dulu sama yang lain ya. Sadarlah Isa bin dari Maryam, iya. sadarlah dari Dalam ke, Al-Quran itu apa Isa bin Maryam. dari ke apapun itu. Aduh, pusing saya membilangkannya itu. Oke lah. Tadi katanya Yesus bin Yusuf, Ah. Yesus bin Allah. Aduh, udah nggak jelas lagi. Menyamakan apa lagi Menyamakan. Tadi kita bawa aja di keluaran Musa bertemu langsung dengan Tuhan, sedangkan Tuhannya nggak bisa nampakkan diri. Itu aja udah sangat tidak bisa dibantai. Aduh, banyak semua. Pokoknya bertentangan semua ya. Dia bilang menyempurnakan, meneruskan. Aduh. Oke, selamat malam Ute. Halo, selamat malam semuanya. Ya malam. Malam pada Ibu Hes, pada siapa nih, pada Ibu Sofia. Mm-mm. Nah, gini, kayak menarik saya tadi perbicaraan dengan narasumber sebelum saya tadi, kaitannya antara kitab suci umat Kristen sama Al-Quran, kitab suci umat Islam. Jadi mungkin kalau di kita sih, itu kan udah jelas bahwasanya memang Al-Quran itu sebagai penutup dari semua kitab-kitab yang lalu. Kalau tadi kan dijelaskan sebagai penerus, cuman kalau saya mungkin lebih tegas lagi, bahwasanya penutup daripada dapat dikatakan penyempurna dari kitab-kitab yang lalu. Makanya kan kalau kita bicara dari kandungan Al-Quran itu kan ada beberapa. Di antara satu berisi tentang akidah dan tauhid. Bermana akidah dan tauhid itu adalah meyakinkan bahwasanya sebagai agama penutup dan sebagai agama penutup penekanan bahwasanya ajaran tentang keesaan Allah itu benar-benar ditekankan. Yang kedua, mungkin dalam kandungan Al-Quran itu ada ibadah. Jadi kita beragama, kita menghamba kepada Tuhan, jadi dengan ibadah ada runtutan tata caranya dan ilmunya. Bang Ute, biar nggak panjang-panjang saya sini. Apa yang disempurnakan Quran dari kitab-kitab sebelumnya? Makanya gini,
kalau makanya ini saya sebutkan bahwasanya kan penyempurnakan karena Begini, saya cepatkan aja sebentar, saya cepatkan saja bahwasanya tadi disebutkan bahwasanya sebentar saya kasih tahu dulu ya. Saya kasih dulu Bang. Tuhan Yesus kan sudah datang nih. Oke, saya kasih tahu dulu ya. Kalau Alkitab itu tidak perlu disempurnakan oleh kitab manapun ya, karena Alkitab sudah sempurna ya, lengkap ya, tidak perlu disempurnakan kitab manapun ya. Karena Tuhan Allah itu juga sudah berjanji tidak akan memberikan firman-Nya, ketetapan-Nya kepada bangsa lain apalagi bangsa Arab ya. Jadi Al-Quran itu tidak pernah menyempurnakan Alkitab ya, itu berbeda. Kemudian Tuhan Yesus kan datang nih ya 2000 tahun yang lalu untuk meluruskan bahwa kita tidak boleh menyembah Dia ke satu arah ya, sementara kalian menyembah Allah ke satu arah. Yang kedua, Tuhan Yesus meluruskan supaya tidak terjadi lagi pernikahan poligami. Nah, sementara kalian meresmikan poligami. Lalu apa yang mau disempurnakan, Pak? Makanya gini, ini kan kita dari pernikahan monogami ke poligami itu yang disempurnakan begitu. itu hanya bagian saja yang tidak disebut. Dari menyembah Allah dari tidak boleh menyembah Allah ke satu arah, jadi kalian menyembah Allah ke satu arah gitu. Gini aja, mungkin ini kan saya jelaskan dulu bahwasanya kenapa dikatakan penyempurnaan itu tadi. Dari yang dikatakan Tuhan Yesus. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, lalu disempurnakan, perangilah orang kafir. Gitu Bu, gitu Pak. Kalau masalah isi itu bisa kita perdebatkan hanya di antara ayat-ayat di Injil yang isinya juga kontradiktif. Lu Pak, nggak usah bilang Injil kontradiktif, jawab dulu Pak, apakah itu yang disempurnakan? Kalian kan dengan PD-nya mengatakan Al-Quran itu menyempurnakan Alkitab. Apakah itu yang disempurnakan? Tuhan Yesus mengajarkan Pak, dengar dulu Pak. Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Apakah disempurnakan dengan ajaran perangilah kafir? Tuhan Yesus menyatakan jangan pernah menyebut kafir kepada, dengar dulu Pak. Dengar Pak, Tuhan Yesus menyatakan jangan menyatakan kafir kepada orang lain, lalu disempurnakan oleh kitamu ya, yang mengkafir-kafirkan orang lain. Itu yang namanya disempurnakan Pak. Itu enggak maksudnya gini, saya tidak akan memperdebatkan itu karena jangan setelah Bapak nggak bisa jawab bilangnya Injil kontradiktif. Bukan, makanya saya perlu tegaskan lagi bahwasanya saya bertanggung jawab bahwa saya tadi bilang saya penyempurnaan. Kenapa saya bilang penyempurnaan? Karena secara global Al-Quran terdiri dari beberapa kandungan. Nah, mungkin setelah saya jelaskan ini, saya ingin bertanya kepada panjenengan semuanya seperti itu. Bahwasanya mungkin kalau saya persingkat aja lah, bahwasanya mungkin kenapa disebut penyempurnaan, karena dalam Al-Quran itu terdapat kandungan satu, akidah dan tauhid. Yang kedua, itu masalah ibadah. Itu kami sudah ada, Bang. Yang ketiga, kami tidak mengatakan Tuhan itu Esa. Masalah akhlak. Yang keempat, itu masalah hukum. Jadi hukum itu harus jelas. Yang kelima, itu masalah dasar-dasar ilmu pengetahuan, sains. Oke, betul. Oke. Yang pertama kita kaji, Pak. Bentuk dulu. Kita kaji satu-satu. Pertanyaan. Mungkin kalau tadi kan enggak terima kan disebut penyempurnaan seperti Al-Quran. Loh, iyalah kita kami sudah sempurna. Ngapain kalian sok-sok bilang ini? Satu pertanyaan. Kalau boleh dirinci bisa ke saya, sebetulnya apa sih isi poin kandungan dalam isi Injil itu? Oke, tadi yang pertama kita kaji ya, tadi tauhid. Itu Alkitab sudah duluan menuliskan bahwa Tuhan itu Esa, ya. Nah, bahkan artinya Bapak tahu nggak Tuhan itu Esa yang tertulis dalam Alkitab? Tuhan melarang tidak boleh menyembah Allah lain. Nah, sementara kalian orang Islam menyembah Tuhan negeri Mekah yang tertulis di mana? Abang tahu di mana tertulis itu? Apanya? Bahwa kalian menyembah Tuhan negeri Mekah? Itu tidak tertulis, Ibu. Waduh, ya ampun, ini orang nggak pernah baca Qurannya ini. Ya kalau Anda baca ya silakan bacakan dalilnya itu di surat apa kan. Makanya kalau memperdebatkan isinya, insya Allah saya lebih paham daripada. Oke, ya. Anda nomor satu tentang. Tunggu dulu, Bang. Tunggu. Untuk yang tunggu dulu, Pak. Quran surah 27, ya. Cuma 6 poin, cuma 6 poin. Dulu kita bahas satu persatu. Oke. Sebentar, Pak, ya. Oke, mungkin bisa dibantu yang lainnya. Bentar dulu, kita bahas satu persatu. Ya, mungkin persiapan poin kedua tentang ibadah. Kalau ibadah kan kita tahu, Bang. Iya, kita selesaikan dulu, Pak. Sebentar, Pak Oto dengar. Kita selesaikan dulu apakah Allah Tuhan negeri Mekah ini sama dengan Allah Israel yang kita sembah. Ya. Quran surah 27 ayat 91 ya. Aku dalam kurung Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini atau dalam kurung Mekah.
yang dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim. Jadi di sini Muhammad itu diperintahkan hanya menyembah Tuhan negeri Mekah. Nah, sementara yang disembah orang Israel itu bukan Tuhan negeri Mekah, Pak. Ya, justru Tuhan melarang untuk menyembah Allah-Allah lain. Kenapa di Ulangan 6 ayat 4 dikatakan di situ, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu Esa, Tuhan kita itu Esa. Ya, Yahweh itu Esa. Artinya orang Israel ya tidak boleh menyembah Allah-Allah lain termasuk Tuhan negeri Mekah. Itu maksudnya di situ, Pak. Nah, terus apa yang mau disempurnakan? Itu satu kajiannya. Terus yang kedua mengenai akhlak tadi. Nah, Tuhan Yesus melarang untuk mengkafir-kafirkan orang lain, Pak. Yang Ya. pertama akidah dan tauhid. Mungkin kalau bisa berjelas akidah itu apa, tauhid itu apa? Iya, tapi di situ kan orang Israel kita dilarang menyembah Allah-Allah lain, Pak. Ya, gini Bu. Sebenarnya saya sederhana, cuman pengen tahu karena kandungan isi kitab suci Injil itu apa kan seperti itu. Kalau mungkin itu, Bukan dari situ dulu, Pak. Berarti dari situ udah enggak kita kaji. Dulu Pak, kita jawab satu-satu. Saya Iya. tanya, Tuhan yang Bapak sembah itu namanya siapa? Saya bukan kamu jawab, tapi nanti panjang. Saya tanya, Bapak mengatakan Quran menyempurnakan Alkitab kami. Iya, Saya makanya. tanya, kita mau tahu, apakah Tuhan yang kamu sembah sama nggak dengan Tuhan di Alkitab? Nama Tuhan kamu siapa, Pak, yang kamu sembah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, udah beda. Iya, makanya. Orang Kristen, nama Tuhan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan? Bukan. Terus siapa namanya? Yahweh, Pak, Yod He Vav He. Ah, Namanya gitu. Yod He Vav He. Iya, saya Nggak tahu. pernah Saya- Allah Abraham, Allah Pak. saya ketika Kami itu saya menyembah masuk ke Allah sana Israel. itu tadi, Saya kasih tahu, Pak. Saya kasih tahu Anda dan seluruh orang Muslim Indonesia. Tuhan yang disembah orang Kristen adalah Yod He Vav He. Itu yang kita sebut dengan tetragramaton 4 huruf suci. Tidak pernah bernama Allah. Kami tidak pernah menyembah Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah. Allah Israel berkata begini, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tidak ada Allah di luar Israel. Allah bangsa-bangsa lain adalah berhala. Dan Tuhan mengatakan, aku telah memilih Yerusalem dan aku telah meletakkan namaku selama-lamanya ada di Yerusalem. Supaya doa yang dinaikkan dari Yerusalem aku mendengarnya. Tuhan kami tidak pernah pindahan ke Mekah. Rumahnya ada di Bukit Sion. Yang dibangun oleh Musa di Tabernakel, di Padang Gurun. Kemudian dibangun secara permanen oleh Salomo pada tahun 996 sebelum Masehi. Sejak kapan Tuhan yang kami sembah pindah ke Mekah, Pak? Dan rumahnya jadi black box. Terus Tuhan Ibu, apakah Tuhan yang menciptakan alam dunia seisinya ini? Yes, Tuhan kami Ya. selalu menampakkan diri kepada para nabi. Apakah Tuhan Allah Bapak bisa menampakkan diri kepada para nabi? Esensinya bukan seperti Nggak itu. sama kan? Nah, Iya, nggak makanya sama. Bapak Makanya mengatakan akidah. Lawang nama Tuhannya aja beda. Bapak menyembah Allah, Tuhan negeri Mekah, pemilik Sebentar. Ka'bah, rumahnya di Mekah. Nah, nama Tuhan kita Yod He Vav He. Tuhan mengatakan, namaku selama-lamanya di Yerusalem. Betul nggak, teman-teman? Betul. Iya, tahu. Nah, sejak kapan Allah kita dari Yerusalem nggak bisa bayar kontrakan pindah ke Mekah itu loh, Pak, saya tanya. Iya, kalau itu kan hanya pertanyaan bodoh yang kalau saya juga Loh, itu pertanyaannya pinter. Sejak kapan kami menyembah Tuhan negeri Mekah? Karena Tuhan kami Allah Israel itu berdiam di Yerusalem, di Bukit Sion. Makanya Mazmur Daud berkata, marilah kita ke Bukit Sion, ke rumah Allah kita. Mekah, kan? Nah, itu kan pengetahuan yang sangat cetek sekali. Kalau saya mungkin menerangkan akan banyak waktu dan Dengar Bang, dengar Bang. Oke, sekarang saya tanya Pak Ute. Saya tanya Pak Ute. Baik, saya tanya Pak Ute. Sejak kapan Tuhan kami Yahweh, bacaan bubur merah putih berubah jadi Allah? Sejak kapan namanya berubah? Apa itu? Loh, kok Anda heran siapa itu, siapa itu, siapa itu? Iya, makanya gini loh. Saya sih tidak mendengar cerita Sejak semacam kapan nama Tuhan itu Sejak berubah, kapan nama Bang? Tuhan kami berubah jadi Allah? Itu pertanyaan saya. Saya tidak tahu, itu kan Anda yang tahu. Kenapa tanya? Loh, Oke, Bapak Anda baca yang surat membuat 6 ayat berubah gimana 85. Maksudnya gimana sih? Saya kasih tahu Bapak, boleh? Bapak baca surat 6 ayat 85. Bapak buka surat 6 ayat 85 coba Pak sekarang. Aduh, mesti ngambil dulu nih. Oke, bisa dibacakan Bang Arjuna Ajax. Ya, monggo. Surat 6 ayat 85 menyatakan begini, dan Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Keempat orang ini termasuk orang-orang nabi-nabi yang soleh. Betul? Anda pernah dengar ayat itu? Gini Bu, itu Ibu kan pembahasannya kan Jangan. artinya ya. Sebentar. Jangan. Kalau Saya Iya, kasih tahu Anda. karena Anda gini. pernah dengar surah 6 ayat 85 enggak? pastinya saya lupa.
Loh, Karena saya bukan Anda nggak tahu? ahli. Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas itu Anda nggak tahu nama-nama ini? Tahu. Tapi kan begini, maksudnya gini loh, Bu. Ketika Ibu menerjemahkan, kan baca terjemahan sementara. Kalau kita mau mengartikan terjemahan? daripada... Saya tanya ini, sama Anda, saya tanya sama Anda, Zakaria, Yahya, sebentar, Isa, saya Ilyas itu orang di sini mana, kan Pak? tamu. Tadi kan saya mau tanya, belum bisa tuh, udah ditanya macam-macam. Saya selesaikan Bapak dulu, maksud saya. mengatakan Bapak mau meneruskan menyempurnakan akidah Iya, dan tauhid. Kita cek dulu satu-satu. makanya saya selesaikan dulu kan seperti itu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Pak, saya tanya, Allah Alkitab kami namanya Yahweh. Sejak Iya. kapan berubah jadi Allah? Ya, tidak tahu. Lah ya berarti Bapak itu tidak meneruskan karena Bapak tidak menyembah Iya. Yahweh. Saya tanya, apakah Bapak menyembah Tuhan kami Yahweh, Allah Abraham Ishak Yakub? Enggak. Lah ya berarti ngapain disempurnakan? Iya, Orang Bapak maka- juga menyembah Tuhan kami. Iya, makanya sebentar itu kan baru ada 1 poin kan. Sebenarnya kan kalau saya perhatikan kan kita ada 6 poin. Bang, Sebenarnya sederhana, saya pengen tahu. Bang, Gimana Pak? kesembahan bangsa Israel yang tidak kelihatan dan tidak bisa memperdengarkan suaranya itu berkuasa memperdengarkan dan suaranya dan memperlihatkan dirinya. Itu baru dikatakan Tuhan, Bang. Beda, Bang. Maka Yesus berkata di Yohanes 4 ayat 22, ya, dengar Bang ya. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal karena keselamatan itu datang dari bangsa Israel. Jadi Tuhanmu, Bang, gak bisa menunjukkan dirinya, gak bisa memperdengarkan suaranya, Tuhanmu. Kalau Tuhannya Israel bisa, Bang. Beda, Bang. Oke. Jadi intinya gini, saya menghormati istilahnya pendapat, aturan semua, dan saya tidak akan membantahnya. Karena apa? Kalaupun nanti saya membantah, kita udah berbeda dulu. Ketika berbeda tentang Ya, Bantah pakai artinya data, kita harus Pak. diskusi. Bantah. Begini, Kan jangan Pak. kita makanya Bantah pakai sebentar, maaf data. Ibu, saya selesaikan dulu. Sebentar Pak Ude, sebentar. Saya minta Anda bertanggung jawab atas statement-statement kalian. Al-Quran menyempurnakan, Al-Quran Makanya. meluruskan. Ketika Makanya. kita tanya nama Tuhan yang kamu sembah itu siapa sih, Muslim? Allah, rumahnya di mana? Di Ka'bah di Mekah. Lah itu bukan Tuhan kami. Alkitab Iya, mengatakan iya, saya rumahku tahu. Ketika selama-lamanya itu ada di ketika itu Yerusalem. kan siapa namanya, siapa rumahnya, itu Iya, kan lah pertanyaan yang sejak rusuh gitu kapan? loh. Makanya saya Loh, tidak mau lah masuk Tuhan di kita situ. beda. Iya, Pak, kalau beda. Tuhan kita beda, mengapa Anda mengatakan Quran menyempurnakan, sedangkan nama Allah di dalam Alkitab kami kamu nggak tahu? Kalau orang menyempurnakan dan meneruskan itu kan tahu, betul nggak Pak Arjuna? Dari tadi dipotong. Iya, betul. Gini, Kalau yang nama meneruskan itu begini, Bang. Kalau yang nama meneruskan, artinya Tuhan yang Anda sembah itu bisa memperlihatkan sebetulnya dirinya, poin bisa saya memperdengarkan lebih suaranya. daripada Sedangkan, sebetulnya dengar dulu, Bang. meneruskan. Kita Dengar dulu, saya Bang. malah menyempurnakan. Dengar dulu, Bang. Dengar dulu, Bang. Sedangkan Tuhannya Israel yang disembah Musa, yang disembah Daud itu Tuhan yang bisa memperdengarkan suaranya dan Tuhan yang bisa memperlihatkan dirinya. Bagaimana mau sama, Bang? Iya, memang. Makanya saya tidak Tentu tidak sama, berarti makanya saya sesembahannya abang itu, dengar dulu, artinya sesembahan abang itu tidak mampu memperlihatkan dirinya dan tidak mampu memperdengarkan suaranya. Sedangkan sesembahannya Musa, Daud, Abraham itu mampu memperlihatkan dirinya dan mampu memperdengarkan suaranya. Beda, Bang. Ya, berarti siap gini sebenarnya gini, saya menghormati semua keyakinan yang ada sih. Cuma sebetulnya saya kan cuma pengen tahu saja sih, bahwasannya kan gini, dari perdebatan yang sebelum saya kan tadinya ramai masalah Al-Quran, masalah Injil kan seperti itu. Nah, sebetulnya kan ingin cuma tanya sederhana sih pertanyaan saya. Jadi gini, kenapa kita juga sangat yakin dengan Al-Quran seperti itu? Karena memang Al-Quran itu terdapat beberapa poin-poin kandungan yang harus Dowong alamu tidak bisa memperlihatkan diri dan tidak bisa memperdengarkan suaranya, gimana sih, Bang? begini Bang Ute. Kalau menurut kamu Oke, gini, saya pengen Al-Quran tahu. itu kamu imani Injil ya itu sebagai isi firman kandungannya Allah. apa sih? Tunggu. boleh dijelaskan ke saya. Jadi, Bentar dulu Bang, selesai dulu yang ini. Jadi berarti terbantahkan ya bahwa Al-Quran itu tidak menyempurnakan Alkitab ya, tidak meneruskan ya, sudah terbantahkan ya. ya itu versi Anda kan seperti itu. Loh, gimana sih? Berarti tetap masuk. Anda bisa buktikan membuktikan dulu. Makanya saya mau tanya. Makanya Pak Ute, saya kasih tahu Anda ya, Pak. Gini banget. Pak Ute, saya kasih tahu Anda ya, para nabi itu tidak pernah menyembah Tuhan yang bernama Allah. Ya. Buktinya apa? Surah 6 ayat 85. Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas itu merupakan nama-nama teoforik. Ya, nama teoforik itu apa? Theo itu artinya dewa. Forik itu artinya bearings, artinya God's name. Artinya nama itu mengandung nama dewa yang mereka sembah. Itu artinya nama teoforik. Ya, di dalam Alkitab banyak sekali. Yonatan itu nama teoforik. Yehoshua, nama Tuhan kita itu nama teoforik. Ya. Contohnya Abdullah itu nama teoforik. Ya, itu merujuk kepada dewa lah. Abdul Alat, Abdul Usa, Abdul Manaf itu nama-nama teoforik.
artinya mengandung nama dewa Alat, dewa Usa, dan dewa Manaf. Saya kasih Anda contoh, Zakaria itu artinya zakar, dari kata zakar, zikir artinya God's remember, artinya Yahweh itu mengingatku. Yahya itu nama aslinya Yohanan, anaknya Zakaria. Ya bahkan dua orang itu diberi nama sendiri oleh Allah di dalam Quran. Satu Yahya, kedua Isa. Yahya itu nama aslinya Yohanan, artinya Yahweh is gracious to me. Yahweh itu bermurah hati kepadaku. Gak ada nama Allah di situ. Isa itu nggak punya arti dalam bahasa Arab, karena dia nama aslinya bukan Isa, melainkan Yeshua. Yeshua itu artinya Yahweh Sua, Yahweh juru selamatku. Elias itu Eliah, artinya Yahweh adalah Allahku. Dari 4 nama nabi ini, 2 diberi nama sendiri oleh Allahmu, mengandung nama dia, Yahweh Sua, Yesua. Kok bisa berubah nama bancaan bubur merah abad ke-7, nama Yahweh berubah jadi Allah? Itu kapan Pak? Saya mau tanya, bancaan bubur merahnya ganti namanya kapan? Ini terlalu bicik kalau saya mau membantah semuanya seperti ini. Ini kan Bantah pakai data, saya sudah menunjukkan data. Ya, data Zakaria, Anda, Bapak data boleh Anda cari kalau- apa arti nama Zakaria, apa arti nama Yahya, Ini. apa arti nama Yesua, apa arti nama Elias. saya menghormati tamu yang lain-lain juga masih pengen naik. Kalau memang Berarti Bapak nggak bisa bantah data saya, ya? saya nggak bisa bantah. Bapak Itu harus sama bisa bantah sekali- data saya bahwa para Bukan nabi data, itu tidak hanya pernah menyembah asumsi Allah. yang tahu. Kalau Loh, bisa asumsi yang tahu asumsi? seperti itu. Ya. Ya gimana sih Kan, berhenti? makanya gini, kalau memang benar-benar soal itu ada waktu, oke, ayo kapan kalau gini kan kita benar-benar, makanya kan saya Loh, Pak, sebenarnya Bapak, tidak mau masuk. Bapak, hal saya seperti tanya, itu. saya tanya. sekarang menginjak poin. Saya tanya sama berapa. Bapak mengatakan saya asumsi. Saya tanya, apa arti nama Yahya dan Isa, Pak? 2 orang ini, Yahya dan Isa, Allah mau mengutus malaikat Gabriel 50.000 tahun perjalanan jauhnya dari langit ke-7 ke langit pertama sesuai dengan surat 70 ayat 3. Saya tanya, Allah mau saya mengutus tahu. malaikat Gabriel Ketika jauh-jauh kamu perjalanan tanya 50.000 tahun untuk memberi nama Bagaimana anak itu. saya menjawab? Maryam, jangan Tanyamu salah saja, ya, kita tidak tidak mengenal boleh nama diberi malaikat nama Gabriel. Ute. Nanti anakmu, nanti kamu akan mengandung anak, namanya jangan Ute. Namanya harus spesifik Yesua. Bapak tahu nggak arti nama Yesua? Enggak. Apa coba saya tanya? Saya kan tanya, itu kan di bahasa Loh. Anda, di keman Anda, itu sudah. Di kita kan nggak ada ya. Bukan. Nah makanya saya tanya, Isa itu orang mana? Kok nggak ada arti namanya dalam bahasa Arab? Di dalam Ini Quran jelas. Bapak Isa Al-Masih itu orang mana? Jelas, Saya jelas. tanya. Iya, Isa saya tahu. Al-Masih di dalam Quran Bapak itu orang mana, Pak? Halo? Kok halu pula? Aduh. Isa Al-Masih di dalam Quran Bapak itu orang mana? Nabi daerah mana? Orang mana? Bahasanya apa? Aduh, ini Oke lah. Makanya Bang Pak Ute jangan sembarangan bilang ya menyempurnakan kitab kami. Ternyata Aku kalian kan nggak bisa bilang, jawab satupun. Makanya bukan saya nggak mau jawab karena pertanyaan itu pertanyaan yang bagi saya sangat gemes, bikin gemes. Ya udah jawab lah kalau gitu. Ketika saya menuruti gemes saya pasti satu panjang nada tinggi ya saya. Jawab, silakan jawab. Apa arti nama Isa? Oke. Ini kan Jawab apa nama Isa, saya Pak? masuk diundang, dipersilakan. Saya mau tanya. Saya selesaikan dulu pertanyaan saya dari Nggak bisa awal, kan belum jawab, terus selesai. nanya. Loh, saya suruh tanya, baru mau tanya dipotong mulu kok. Gimana? Kita nggak suruh Anda tanya. Anda tadi membuat klaim. Iya, Kita makanya nggak tanya, klaim mana klaimmu? saya jelaskan klaim saya, habis itu saya mau tanya. Kan sederhana kan? Loh, Baik, ini silakan Anda jelaskan apa arti Isa dan Yahya. Itu pertanyaan saya. Kan malah tanya dulu, kan saya yang mau tanya dulu. Loh, Gimana? Saya tadi kan tanya, Bapak belum jawab. Ini Apa loh. arti Isa dan Yahya, Pak? 2 orang ini, Allah mengutus malaikat Gabriel dalam jarak waktu 50.000 tahun loh, Pak. Iya. Hitungan manusia, sesuai dengan surat 70 ayat 4. Saya tanya jauh-jauh, Dari Allah pertanyaan mengutus Anda Gabriel sebelum hanya untuk jauh-jauh memberi udah nama. salah kok. Gimana saya mau jawab kan seperti itu. Ya, silakan jawab. Silakan jawab, apa arti Isa dan Yahya? Dari pertanyaannya aja udah salah kok. Aduh, udahlah Kak Sophie biar diganti sama orang lain aja nih. Nah, takut kan? Hanya klaim semata aja nih. Iya, saya mau bertanggung jawab akan klaim saya, mau saya jelaskan. Habis itu saya mau tanya kan gini loh. Mengatakan tadi Pak Wit aja ketika kita Makanya membantah, kalian itu asal klaim, ya sok pede banget. Oh, Gimana? kitab Ya, kami saya menyempurnakan penjelasannya kitab dipotong kalian, dulu. meluruskan kitab kalian. Aduh, Iya, ternyata makanya setelah saya ditanya tak nggak bisa tahu apa-apa. Anda tanyanya Berarti apa? terbantahkan ya. Saya Jadi jelaskan nggak dulu, pernah ya. habis itu saya mau tanya, udah takut duluan. Loh, kok takut duluan? Oke, sekarang gini aja. Kandungan dalam Al-Quran, kenapa saya berani mengatakan banyak pengasahan? Kamu ngomong dulu bahwa kamu tidak tahu arti Isa dan Yahya, baru kita lanjut. dia ngomong dulu itu Bang. Ya udah.
apa pertanyaan kami itu yang kami tanyakan kamu tidak tahu, itu kamu jawab dulu. Aku tidak tahu itu. Kenapa saya cuma mau tanya kamu jawab dulu bahwa kamu tidak tahu, baru kita layani pertanyaan. Kok tertawa? bukannya Kamu tahu tidak nggak arti menjawab. Isa dan Yahya? Saya tanya, kamu tahu tidak arti Isa dan Yahya? Pertanyaan saya. Kok arti loh? Isa itu kan nama Rasul, kok arti loh? Makanya saya nggak menjawab loh, maksudnya arti itu Artinya apa? apa? Sementara merujuk kepada nama seseorang, merujuk kepada seseorang, benda, kok arti? Gimana sih? Coba mungkin dilurusin dulu pertanyaannya sih. Dilurusin dulu. Enggak, kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Gitu yang jelaskan gitu. Bang, di dalam Alkitab semua nama itu punya arti. Karena Makanya Alkitab kan, dipertanyakan. iya kan? Nah, ketika Anda tanya Alkitab Anda ke saya nggak tahu kan seperti itu. Ya, Tanya tinggal jawab saya tidak Pak, tahu. saya tanya Iya. Isa dalam Quranmu dan Yahya yang Allahmu memberikan sendiri dua nama ini sebelum mereka lahir. Nggak boleh salah kasih nama ya, Maryam, anakmu nggak boleh dikasih nama Ute. Anakmu nanti kasih namanya Isa. Dia berpesan kepada Zakaria, anakmu nggak boleh dikasih nama Abdul, namanya Yahya. Saya tanya, apa arti Yahya dan Isa? Kenapa Allahmu harus mengutus malaikat Gabriel untuk memberi nama? Kamu akan punya nama dia Yahya, kamu akan punya nama dia Isa. Artinya apa Pak? Bisa Saya terjadi tanya. waktu 1 jam untuk jawab ini. Silakan, kita tunggu. Pintar ini orang ngalas ini. Silakan saya tunggu apa arti Isa dan Yahya. Jawab Pak. Kalau Anda tidak bisa jawab, Anda katakan Bu Sofi saya tidak tahu. Selesai, Oke, kita lanjut saya- pertanyaan berikutnya. Kalau jawaban versi Anda saya tidak tahu. Jawaban dari saya. Iya, Pakai karena data, Pak. Kalau jawab itu pakai data. ya apa silakan jelaskan saya. Silakan jelaskan saya. Loh, Bapak kasih ngomong dulu. Bu Sufi saya tidak iya sih. tahu arti Isa dan Yahya. Ngomong dulu. Saya tahu tapi kan beda. Arti saya sama arti Anda Iya, beda. artinya Kan? apa kalau Ketika tahu? saya menjelaskan, Apa? Isa adalah seorang rasul utusan salah satu rasul Ya. dalam agama Islam. Sudah paham. Pak, Anda itu vaksin udah vaksin lengkap, Pak. Sudah vaksin lengkap. Oke, sekarang saya tanya, Sofia Azaria apa artinya? Aduh, sini. Abdullah Wajah apa artinya? Karena apa artinya? Kalau berusaha Udah. Aduh, ya lo. Karena Bagaimana, Dia Bang? tak jujur pertama ya. Saya sudah mengatakan, saya berikan Anda kesempatan loh untuk Anda berkata saya tidak tahu Bu Sofi. Ya, Anda tidak mau mengatakan itu baru kita lanjut. Artinya itu Anda jujur. Saya hanya mengetes kejujuran Anda. Ternyata Anda orang yang tidak jujur, Pak. dan sama lah. Ya. Saya juga semakin yakin bahwasannya ketika Anda Terserah kamu semakin yakin apa-apa. Pokoknya kamu tidak tahu arti Isa dan Yahya. Ya, Hanya bisa klaim, tapi nggak bisa menunjukkan datanya. Aduh, kesian. Oke, selamat malam, Arjuna saya itu gabung. bersinar. Nih saya jawab. Dia tanya saya Arjuna itu artinya apa? Arjuna itu artinya bersinar terang putih. Ya, oke. Baru jawab. Ya, saya gabut, silakan. Ya, kedengeran nggak Kak? Kedengaran. Mohon maaf ya Kak, sebelumnya saya mau nanya 3 pertanyaan aja sih, nggak mau panjang lebar, cuman mau tanya aja. Oke, boleh, silakan. Yang pertama itu, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia lahir setelah umatnya lahir duluan? Bukankah semua makhluk diciptakan oleh Tuhan? Tetapi kenapa Yesus lahir dari rahim manusia? Jangan dipotong dulu, tunggu. Kalau boleh, kenapa bukan Nabi Adam duluan yang menjadi Tuhan? Soalnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga oleh Allah. Allah Tuhan seluruh umat manusia. Nabi Adam kena bujukan iblis, diturunkan ke bumi oleh Allah. Kenapa bukan Nabi Adam yang jadi Tuhan? Kenapa harus Yesus? Yohanes 13 ayat 13. Ya, Kak Sophie mau jawab? Kenapa baik saya katanya? jawab. Adam memang dijadikan Tuhan. Di dalam Alkitab kami Adam adalah Tuhan, imam dan raja. Kamu baca Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Waktu menciptakan Adam, Elohim kita berfirman, Bayomer Elohim, marilah kita menjadikan Adam menurut patung, menurut selem yang mirip dengan diri kita. Biarlah Adam ini berkuasa atas seluruh bumi. Adam itu dijadikan penguasa Tuhan dan daerah kekuasaannya, dominennya adalah atas seluruh bumi. Adam berkuasa atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan atas semua binatang yang ada di muka bumi. Kamu baca Mazmur 8, Mazmur Daud menurut lagu Gitit. Siapakah anak manusia sehingga engkau mengingatnya? Dan engkau menjadikan manusia hampir sama seperti Allah. Dan segala sesuatu yang ada di atas bumi telah kau letakkan di bawah kaki Adam. Mazmur 115 ayat 16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, Samayim Hasamayim itu kepunyaan Yahweh. Tetapi bumi telah diberikannya kepada anak manusia, kepada Adam. Dan Adam kehilangan status sebagai Tuhan, imam, dan raja ketika
Dia jatuh ke dalam dosa di Kejadian 3, dia kalah berperang melawan iblis, kemudian Adam memberontak melawan otoritas kerajaan sorga, dia melepaskan kerajaan di bumi ini dan dia pindahkan kerajaan kita di bawah tangan penguasa kerajaan angkasa, Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 2. Sehingga kita semua dijual di bawah kerajaan kematian atau kerajaan maut. Maka Adam dan anak cucunya harus masuk ke dalam neraka dan mati, terpisah dari Allah selama-lamanya, mati kekal yang kita sebut dengan kematian kedua, Wahyu 20 ayat 14, surah Maryam surah 19 ayat 71. Dan itulah namanya kabar buruk. Yesus datang sebagai Adam yang kedua, 1 Korintus 15 ayat 44 sampai dengan 45. Yesus disebut gambar Allah. Yesus disebut Adam yang kedua, Roma 5 ayat 14. Yesus menjadi manusia. Sang firman itu, untuk apa dia menjadi manusia? Untuk merebut kembali kerajaan Adam dari tangan penguasa kerajaan angkasa atau penguasa kerajaan maut, yaitu iblis, dan dia memasukkan kembali ke dalam otoritas kerajaan sorga. Matius 4 ayat 1 sampai 10, Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 11. Yesus menang atas iblis, dan dengan itu dia merebut kembali seluruh kerajaan Adam, dan dia mengatakan, Matius 28 ayat 18, sekarang segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di surga, di dalam dimensi roh, maupun di bumi. Itulah sebabnya ketika Allah membawa anaknya yang sulung ke dalam dunia, Allah berkata semua malaikat harus sujud menyembah Yesus sebagai Adam yang kedua. Ibrani 1 ayat yang ke-6. Lalu kamu bertanya, kenapa Yesus baru lahir 2000 tahun yang lalu? Kemanusiaan Yesus memang dimulai ketika dia lahir nuzul ke dalam rahim perawan Maria. Tetapi eksistensi atau keberadaan Yesus bukanlah pada waktu dia lahir. Yesus berkata dia sudah ada sejak kekal. Yohanes 8 ayat 58. Yesus berkata sebelum Abraham lahir aku sudah ada. Yohanes 17 ayat 5. Yesus berkata aku telah ada di dalam kemuliaan Bapa sejak sebelum dunia dijadikan. Mika 5 ayat 2. Nabi Mikayah bernubuat dan berkata, hai engkau Bethlehem Efrata, Raja Mesias akan lahir di tanah Yehuda, di kota Bethlehem, di Migdal Eder, di Efrata, yang mana Mesias itu permulaannya sudah ada sejak sebelum waktu ada, sejak kekal. Mazmur 72 ayat 17 dikatakan nama Mesias sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus sebagai firman Allah, Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu ada sejak kekal bersama-sama di dalam diri Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 14, dan firman yang sudah ada sejak kekal itu dia nuzul menjadi manusia. Di dalam kemanusiaannya disebut anak Allah. Sampai sini ngerti? Sampai sini ngerti, Dek? Yesus lahir itu bahwa Allah akan lahir ke dalam dunia. Yesaya 40 ayat 3, Yahweh itu akan turun ke dalam dunia. Yahweh itu nama Tuhan kita. Tuhan itu akan lahir ke dalam dunia, Yesaya 40 ayat 3. Yeremia 23 ayat 6. Itu sudah dinubuatkan ribuan tahun sejak zaman Adam. Pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa dan kita mendapatkan kabar buruk, yaitu bahwa semua anak Adam harus mati karena upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23. Maka Tuhan memberikan kita Injil, yaitu kabar baik. Injil yang pertama ada di Kejadian 3 ayat 15. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 Tuhan berkata, benih dari perempuan ini, seorang Adam, seorang manusia, akan meremukkan kuasa dosa dan maut, yaitu kepala ular. Dan kemudian Yahweh Tuhan kita, yang nuzul ke dalam dunia, yang dijanjikan sejak ribuan tahun yang lalu, itu didahului oleh seorang utusan namanya Yahya atau Yohanes Pembaptis. Makanya malaikat Gabriel itu datang lebih dulu kepada Zakaria, dan dia berkata, kamu akan punya anak, kamu dan Elisabeth Elizeba akan punya anak, dan kamu harus menamai anakmu Yohanes, Yahya, sebab dia akan mendahului kedatangan Tuhan. Dan 6 bulan setelah itu malaikat Gabriel datang kepada Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Bagaimana mungkin, kata Maria, aku tidak punya suami. Malaikat Gabriel berkata, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan anak yang akan kau kandung akan disebut yang kudus, anak Allah yang maha tinggi. Sampai sini ngerti deh, bahwa kedatangan Yahweh Tuhan kita ke dalam dunia itu sudah melalui nubuatan-nubuatan. Ada kurang lebih 350 nubuatan tentang kedatangan Yahweh yang pertama. Dan setelah semua nubuatan itu diberikan oleh para nabi dalam perjanjian lama, Galatia 4 ayat 4 mengatakan setelah genap waktunya, in the fullness of time, itu artinya setelah semua nubuatan para nabi itu diberikan, dia harus lahir dari perawan, lahirnya harus di Bethlehem, matinya harus dengan cara disalib, ditusuk tangan dan kakinya, Mazmur 22. Matinya dengan cara dikhianati oleh teman yang makan semeja dengannya, Mazmur 41. Kemudian dia harus dikhianati dengan dijual dengan 30 keping perak di dalam kitab Yeremia. Kemudian dia harus bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan nubuatan atau tanda Yunus. Itu semua harus digenapi di dalam diri satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Galatia 4 ayat 4 mengatakan setelah genap waktunya, setelah semua nubuatan para nabi itu diberikan, maka Allah mengutus anaknya ke dalam dunia supaya ketika dia datang kita nggak salah Mesias.
Makanya setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Lukas 24 ayat 44 sampai 45, Yesus berkata kepada para muridnya, harus betapa bodoh dan lambannya kamu tidak mengerti kitab suci, kata Yesus. Bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku, kata Yesus, mulai dari kitab Taurat Musa, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Bahwa Mesias harus menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sudah dinubuatkan. Ada 350 nubuatan tentang kedatangan Yesus yang pertama. Sampai sini paham ya? Oke, paham Kak. Baik, bahasanya mudah dimengerti. Dan saya mau Oke, lanjut silakan, ke Dek. pertanyaan kedua. Baik teman-teman dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dengan baik apa yang disampaikan di dalam perdiskusian ini ya. Teman-teman mungkin sudah menyimak di channel-channel lain, tetapi saya berharap teman-teman boleh mengulas kembali dan memetik poin-poin yang sangat baik untuk dipahami sebagai penambahan wawasan baik Islam dan Kristen. Karenanya bukan Islam saja yang ia sampaikan, tapi juga Kristen yang tidak memahami Alkitabnya sendiri, lalu menjadi mualaf, dan mereka ketika mualaf langsung membahas Alkitab sesuka hati mereka, dan datanglah kita kan untuk membahas mereka dan meluruskan pemahaman mereka. Karena ada banyak orang Kristen teman-teman yang tidak memahami, bahkan tidak bisa menjawab tentang tuduhan-tuduhan yang bersoal Alkitab, kekristenan, dan keimanan kekristenan secara keseluruhan, sehingga mereka mudah saja digoyahkan oleh orang-orang yang bertanya. Misalnya gini, apa yang ditanyakan oleh guru daripada polemikus muslim mulai dari Ahmad Deedat, Zakir Naik, itu sama semua sampai sekarang dan sampai mungkin nanti. Di mana di dalam Alkitab bahwa Yesus mengaku bahwa dirinya Tuhan sembahlah aku. Ini pertanyaan basi sebenarnya. Pertanyaan yang sudah terjawab, tapi orang yang tidak mempunyai ilmu agak tinggi sedikit, dia nggak mungkin memahaminya. Atau kalau ada orang yang tidak memahami itu dan tidak memahami Alkitab dengan baik, maka dia tidak akan pernah mengerti kenapa kok Yesus tidak memunculkan hal itu secara langsung istilahnya. Kalau memang teman-teman tidak mengerti, garis bawah ya, kalau teman-teman memang tidak menemukan di dalam Alkitab pengakuan itu, maka teman-teman yang nggak ngerti kenapa seperti itu. Kalau orang Kristen dapat menjawab itu dengan baik, ya sebenarnya tidak perlu pengakuan, karena dari perbuatan-perbuatan Yesus menunjukkan dia Allah. Itulah sebabnya dia teman-teman disalibkan. Dan itu karena orang-orang Yahudi dan orang ahli-ahli Taurat waktu itu menuduh dia karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, karena memang dia Allah. Jadi dari perbuatan-perbuatannya itu orang sudah tahu bahwa dia Allah, dia Tuhan. Jadi sehingga orang-orang yang mengikuti dia pasti menyembahnya, memuji dia begitu. Jadi tidak perlu, nah ini saya katakan nih, tanda kutip, tidak perlu Yesus mengakui akulah Tuhan sembahlah aku. Tidak perlu, karena akan semua orang bisa berkata, aku Tuhan sembahlah aku, apakah kalian mau menyembah saya? Kan begitu. Tidak perlu Yesus ngomong begitu. Tapi dari perbuatannya, dari kehidupannya, dari seluruh apa yang dilakukan selama di dunia, membuat orang ahli Taurat, orang-orang Farisi itu mengetahui. Bahkan ketika non-Yahudi, misalnya para raja-raja Romawi waktu itu, heran begitu. Heran ketika mengatakan, kamu yang mengatakan itu, kata Yesus kepada mereka. Artinya dia menerima, tidak menolak. Bahkan ketika Rasul pun berkata, engkau Tuhan, Yesus tidak pernah, oh jangan sebut aku Tuhan, aku bukan Tuhan begitu. Aku bukan Allah. Dia menerima dengan baik. Jadi tidak perlu seperti orang yang kehilangan identitas seperti itu. Nah, itu orang-orang Kristen. Lalu Alkitab sudah dipalsukan. Nah, orang langsung bingung, kok bisa dipalsukan? Ini kalau orang Kristen tidak tahu, bisa jadi bimbang lagi begitu ya. Nah, jadi apa yang selama ini diajarkan oleh Sofiatul apologetik ini merupakan bagian untuk mencerdaskan banyak orang termasuk kekristenan. Dan saya juga banyak belajar dari konten-konten beliau begitu ya. Nah, untuk Islam, untuk teman-teman Islam, mungkin teman-teman tidak pernah membaca literatur yang dipahami atau yang dibukakan oleh Sofiatul atau apologetik yang lain. Lantas kalian mungkin merasa, kaget gitu ya, kaget atau panik karena ada data-data itu. Nah, kita berharap teman-teman boleh terbuka, bukan membenci. Kami mengasihi, bahkan semua apologetik Kristen, orang-orang Kristen membenci teman-teman, mengasihi teman-teman supaya lebih lagi kritis terhadap keyakinan Anda. Karena teman-teman lebih banyak sibuk ya. Lihat para ustadzmu itu lebih sibuk membahas kekristenan, membahas Alkitab daripada Quran. Lihat itu Ustadz Kainama, lihat itu si Ipung Arteria yang namanya itu nggak tahu saya, dan juga si Mumak dan yang lain sebagainya dah. Lihat si Yonatan Nandar, si Ustadz Juma, mereka itu tidak pernah bahas Al-Quran mereka secara murni. Mereka bahas Alkitab begitu. Dan itu pun salah. Dan ketika diluruskan mereka kelabakan, dan ketika ditawarkan dan disodorkan data-data Al-Quran, mereka kepanasan. Dituduh membenci, dituduh menista dan segala macam. Sebenarnya apa yang terjadi? Ketidaksiapan teman-teman untuk menerima data, literatur. Jadi bukan membenci, itu mengasihi supaya teman-teman tidak terjebak di dalam kebutaan. Jadi jangan terlalu baper dalam hal
beragama, ya kami juga tidak baper, kami juga tidak lapor-laporan. Kita semua itu beragama dan harus terbuka kepada pendapat orang lain seperti itu. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada yang membenci Islam. Kami sangat mengasihi. Karena kami mengasihi, kami luruskan yang salah juga tentang kekristenan, dan kami juga memberitakan hal-hal yang tidak Anda teman-teman tahu. Baik, sampai di sini teman-teman. Semoga kita dicerdaskan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.